Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Seorang petani ditemukan tewas tertimbun tanah longsor. Tabrakan beruntun 3 truk di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Menilik pembuatan gamelan yang masih bertahan. Terdakwa kurir narkoba dengan barang bukti 125 kg sabu-sabu bernama Beli Saputra lolos dari hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung memvonis terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Atas putusan hakim pada Selasa sore ini, pihak jaksa penuntut umum akan melakukan banding sebab vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Sementara pihak terdakwa menyatakan juga akan banding sebab vonis itu dinilai masih memberatkan. Pedagang sate ini menyatakan saat ditangkap ia sudah keluar dari jaringan narkoba. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Beli Saputra bin Aswan SE dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Oh ya, tadi tentunya kita mengapresiasi ya atas putusan majelis hakim. Majelis hakim sedikit banyak mempertimbangkan dari pembelaan kami terdahulu. Terdakwa ini memang melakukan itu, tetapi dia sudah keluar ya, sudah tidak di jaringan itu lagi semenjak tahun 2020. Terdakwa warga Palembang ini diketahui masuk jaringan perdagangan narkoba internasional Freddy Pratama yang masih buron. Ia sudah menjalankan pekerjaan ini sejak 2019 dan total yang diantar sebanyak 125 kg sabu-sabu. Ia ditangkap dari hasil pengembangan ditangkapnya beberapa temannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kebocoran tangki oksigen salah satu rumah sakit swasta di Jalan Gajah Badal, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung menyebabkan panik pegawai dan keluarga pasien pada Selasa siang. Tangki berkapasitas 10 ton oksigen ini menyemburkan uap putih yang tebal dan suara desus yang keras. Menurut pihak rumah sakit, kebocoran tangki oksigen tersebut akibat katupnya pecah. Kejadian ini tidak membahayakan pasien maupun bangunan rumah sakit. Katup tangki yang pecah kini telah diperbaiki. Mungkin karena ada tekanannya yang berkelainan atau kurang pas, jadi itu yang menyebabkan ada sedikit kebocoran. Jadi sudah ditangani oleh bagian tim terkait, teknisi kami sudah ditangani dan informasinya tadi sudah selesai sih, sudah aman gitu. So far secara umum, secara general itu tidak membahayakan gitu ya, tidak membahayakan, namun memang ada yang terganggu dengan kebisingan suaranya itu saja. Pelayanan pasien kembali normal meski ada kebocoran, namun stok oksigen di rumah sakit ini diklaim masih aman untuk kebutuhan pasien yang sedang dirawat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, data dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan mencatat sudah terjadi 58 peristiwa kebakaran di Bandar Lampung. Kebanyakan penyebabnya adalah korsleting listrik di rumah atau bangunan yang terbakar.
Menanggapi hal ini, PLN Unit Induk Distribusi atau UID Lampung Selasa siang mengklaim kebakaran tersebut murni kesalahan warga atau pemilik bangunan. Karena pihak PLN hanya bertanggung jawab untuk pemasangan saluran listrik saja. Nah, yang menjadi tanggung jawab PLN adalah dari jaringan ke meteran. Nah, itu yang pertama kita harus tahu. Jadi masyarakat ini karena ketidaktahuannya terkadang menggunakan instalasi-instalasi yang tidak standar. Begitu juga kadang memperbanyak titik instalasi ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat diimbau lebih hati-hati menggunakan listrik dan memeriksa jaringan kabel listrik di rumah secara berkala. Warga juga dilarang mengubah atau memindah kWh meter listrik karena itu melanggar hukum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 20 kafilah dan ratusan peserta wakil dari kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung mengikuti kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-53 Bandar Lampung. Kegiatan ini sekaligus untuk mencari juara Qori dan Qori'ah yang akan mewakili di tingkat provinsi dan nasional. Pembukaan MTQ digelar di Stadion Mini Waidadi, Kecamatan Sukarame, Senin malam. Para peserta melakukan parade dengan ciri masing-masing kecamatan, bahkan ada yang memakai kostum superhero untuk menambah kemeriahan. Para peserta diminta bersungguh-sungguh mengikuti perlombaan, karena selain mencari pemenang, kegiatan MTQ juga untuk memupuk rasa cinta kepada Al-Quran dan agama. Berupa keripik pisang dan upaya memupuk motivasi dan keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Saya berharap nilai-nilai silaturahim dan kebersamaan yang tercipta antar kafilah di arena MTQ ini, sebagaimana yang kita telah saksikan tadi pada saat pawai, akan mengalahkan semangat berlomba untuk menjadi juara. Harapan kita Kota Bandar Lampung bisa mewakili yang terbaik dan jadi yang terbaik untuk tingkat provinsi. Itu harapan kita bersama. Dan juga Bunda sudah bilang sama seluruh camat, nggak usah nyewa-nyewa kemana-mana, yang terbaik adalah punya kita, yang ada di tempat kita. Ya, sama Kemenak juga Bunda bilang, minta tolong Pak Kemenak, supaya gimana caranya kita nggak usah cari kemana-mana, tapi punya kita yang terbaik. Kegiatan ini akan digelar hingga Kamis 30 Mei di 3 lokasi, yakni Pesantren Al-Hikmah Waihalim, Masjid Babu Salam di Kelurahan Sukamenanti, serta lokasi utama di Stadion Waidadi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.